Halo semuanya, selamat datang. Ini adalah podcast pertama kita dari Viva Tekstil. Jadi Viva Tekstil ini apa sih, Kak? Jadi Viva Tekstil ini adalah salah satu toko kain terbesar di Surabaya ya, Kak. Oh iya, tapi hari ini kita podcastnya nggak hanya bahas tentang kain jualan kita kan. Ya, jadi ini kita podcastnya mau ngasih kakak-kakak sekalian ide bisnis apa sih yang bakalan menghasilkan cuan banyak di tahun 2022. Oh iya, 2022. benar ya. Karena kita sudah ada di penghujung tahun 2021 ya, Kak. Iya. Nah, ngomongin soal bisnis sih, Kak. Di zaman sekarang ini kan banyak sekali anak milenial yang mau bisnis tapi bingung nggak sih? Mereka mau bisnis apa? Gitu ya? Nah, jangan sekarang kayak ini banyak banget bisnis seperti bisnis makanan, kemudian ada bisnis resto kayak gitu, sama bisnis fashion. Iya, gitu. tapi kalau menurut pribadi aku nih, Kak ya, kan kita kalau pertama kali mau buka bisnis pasti kita tuh takut Iya, bener. gagal, takut rugi kayak gitu nggak kan. balik modal. Apalagi kalau bisnis makanan, soalnya apa? Makanan tuh ada tanggal kadaluarsanya, bener banget. expired bakalan basi, misalkan nggak laku sampai 2 bulan gitu kan, kita bener banget. punya rasa ini nggak sih, insecure, takut Bener. seperti itu. Kita udah effortnya buat ngebikin itu udah banyak banget, tapi ada Iya, expirednya kayak gitu modal kan. yang dikeluarin juga pasti kan banyak juga. Bener banget. Nah, sementara kalau bisnis fashion ini nggak ada matinya, Kak. Kalau menurut aku pribadi loh ya. Soalnya nih, baju fashion itu nggak bakal kadaluarsa mau disimpan berapa lama pun, dan perputarannya di pasar Indonesia sendiri itu sangat cepat Sangat sekali. cepat banget, iya. Dan bisnis fashion sendiri itu kan multi segmen ya, Kak ya. Jadi bisa dipakai mulai dari anak kecil, kemudian orang dewasa, remaja kayak gitu. Iya, semuanya pasti kita tuh berkala beli baju. Iya. Kadang baju kita masih bagus buat dipakai, Udah beli terus lagi kita ya, Kak pasti sih. beli lagi. Bener banget. Nah, ngomongin bisnis fashion nih, Kak. Kira-kira apa ya bisnis fashion yang kiranya modalnya nggak banyak, tetapi juga nggak ribet gitu? Karena orang-orang mikirnya fashion itu pasti Iya. ada desainernya, kemudian harus mikir apa namanya belanja bahannya di mana kayak gitu nggak sih? Iya, terus kalau kita fokusnya ke fashion yang dengan berbagai jenis model ya, itu kita harus mengikuti perkembangan Iya, terus nggak bener sih, kayak banget. kita nih bulan ini innya tuh lagi model yang rok atau apa Iya, gitu, bener kita banget. bulan depan tuh ganti beda lagi lagi. ya. Nah. Sedangkan ini kita mau ngasih ide kakak tuh buat bisnis kaos. Bisnis kaos. Karena apa? Kaos tuh modelnya tuh timeless. Yes. Dia tuh tetap seperti itu. Paling cuman berubah dari kaos yang oversize ke kaos kayak gitu. yang crop top. Itu tuh nggak ada matinya. Itu bakalan dipakai terus sama orang, Kak. Jadi nggak bakalan rugi. Dan modalnya pun termasuk sedikit. Ya, nggak terlalu Iya, besar kan? juga. Tergantung bagaimana kreatif dan inovatif dari teman-teman sendiri. Kalian mau mengkombinasikan kaos itu seperti apa? Ya. Mulai dari apa namanya, Di Kak? sablon bisa ya. Iya. Kemudian bordir. Bordir bisa nggak sih? Bisa Bordir banget. bisa ya? Oh. Bisa banget. Jadi kaos itu bisa diapain aja, Kak. Kalian mau model seperti apa, kemudian sablon seperti apa, bisa banget. Bahkan di zaman sekarang kan banyak sekali nggak sih sablon-sablonnya murah, bordir-bordirnya murah gitu nggak Oh sih? iya, banyak banget. Salah satunya adalah sablon DTF. DTS, Iya. ada DTG ini. DTG. Soalnya kemarin aku baca artikel nih, Kak, sempat sekarang tuh zamannya pesennya itu satuan, pakai bisa ya, Kak, DTG ya? atau DTF itu satuan, Kak. Jadi tahun depan itu trennya itu custom on demand. Oh, custom on Iya, demand. jadi itu bisa dipesan satuan dengan desain yang berbeda. Oh gitu, bisa ya, Kak? Iya, bisa banget pakai Dengerin tuh, guys. DTG. Bener DTG mungkin kalau dihitung-hitung biaya terlalu besar ya, kalau beli bisa pakai DTF. Sekarang tuh lebih murah seperti itu, Gitu Kak. ya. Iya. Bener banget. Jadi buat kalian nggak usah takut modalnya terlalu besar nih. Nah, ini Kak, sekarang ini kan apa namanya bisnis kaos ya. Bisnis kaos itu kan banyak sekali yang sekarang jualan kaos, ya nggak sih? Iya. Nah, gimana sih kita caranya buat milih gimana kita membeli kaos yang bagus kayak gitu? Nah, ini Kak, langkah pertama kita kalau mau buka bisnis kaos, nomor satu kita harus tentukan segmen pasar kita. Nah, segmen pasar ya, Iya, Kak? Bener tuh. kita mau di kalangan yang menengah ke bawah atau kita mau bikin produk yang premium banget. Nah, itu juga menentukan nanti ke depannya temanya itu seperti apa kayak gitu. Buat hitung-hitungan juga, ini kan nanti kita mau spill nih cara menghitung modalnya buat awal kita bisnis kaos itu seberapa sih gitu, iya, buat gambaran ya. Langkah pertama kita setelah tentuin segmen terus yang, apa, Kak? yang kedua itu kita harus nentuin temanya, Kak.
gitu. Oh, ya, Kita harus contohnya? nentuin tema. Contohnya nih, sekarang ini kan banyak sih kaos-kaos yang hanya polos dijual gitu. Tapi kan banyak sekali pesaing yang menjual kaos polos. Jadi kita harus bisa memberikan hal-hal yang berbeda gitu, seperti ciri khas gitu Kak. Contohnya nih tema seperti liburan, kemudian tema otomotif, atau kemudian tema yang pop culture kayak gitu. Pop culture. Pop culture juga. Atau yang sekarang ini sedang happening yang dibicarakan itu kayak film nggak sih Kak? Film itu apa Kak yang sekarang lagi booming yang dari Korea Selatan? Oh, Squid Game. Iya, Squid Game. Dan sekarang kan banyak sekali nggak sih kayak yang di sablon, model-model kayak gitu. Oh iya bener ya. Misalnya kayak gitu. Jadi kita harus Jadi kita harus tetap ngikutin tren ya. Iya. Jadi kita nggak boleh hanya berdiam, oh aku hanya jualan kaos yang polos aja, pasti laku, belum tentu. Jadi kita harus bisa mengembangkan dari tema atau yang sekarang lagi booming kayak gitu Kak. Oh iya benar. Terus selanjutnya Kak, Nah, kita udah punya tema nih. Udah punya, yang pertama kita udah tahu segmen nih ya. Iya. Kemudian yang kedua udah tahu tema. Sekarang Terus? kita menghitung modal awal. Jadi untuk menghitung modal awal itu kita harus memilih dulu bahan yang akan kita pakai ini. Bahan kaos nih. Kita sekarang mau pakai bahan kaos Cotton Combat 30S. Iya, ini contoh penghitungannya ya Kak Ada ya. hitungan kasar ya Kak. Jadi nanti setelahnya itu tergantung bagaimana kalian memilih konveksi yang bagus, kemudian biaya potongnya seberapa ya. Seperti itu. Jadi ini hanya biaya hitungan perkiraan kasar. Benar ya. banget. Estimasi ya Kak. Estimasi benar. Nah, jadi kita mau pakai bahan Cotton Combat 30S hitam sulfur nih. Kita mau estimasi satu lusin ya Kak. Jadi 12 kaos gitu. Nah, 12 kaos sendiri itu estimasinya yang dibutuhkan adalah 2,5 kilo Cotton Combat. Kayak gitu. Nah, di Viva Textile sendiri 1 kilo Cotton Combat hitam sulfur 30S harganya cuma 127.500. Wow, murah banget. Murah banget ya. nggak sih, dengan kualitas yang premium, harganya juga murah. Siapa lagi nggak sih Kak yang nggak mau gitu? Iya. Nah, Jadi kemudian 12 kaos butuhnya berapa kilo Kak? estimasi 2,5 kilo ya Kak. Nah, kita kalikan aja 2,5 kilo dikali 127.500 gitu. Nanti ketemunya 318.750. Gitu Kak. Jadi itu untuk 1 kilo 2,5 kilo Cotton Combat ya Kak. Nah, kemudian untuk membuat kaos itu pasti dibutuhkan yang namanya rib. Rib itu apa sih? Rib itu adalah yang ada di leher nih, di leher sama lengan. Itu adalah rib karena itu teksturnya berbeda Kak. Jadi kayak serat-seratnya itu lebih jelas gitu. Beda dengan Cotton Combat ya. Benar banget. Nah, untuk membuat satu lusin atau membuat kaos, nah dari jumlah kaosnya itu dikalikan 5%-nya aja Kak. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi dengan 12 kaos itu, rib yang diperlukan adalah cukup 0,2 saja. Cara penghitungannya adalah 12 dikalikan 5%. Nanti ketemunya adalah 0,2. Kayak 0,2 gitu. kilo ya. Jadi cukup 2 ons Kak. Cukup 2 ons untuk membuat 12 kaos kayak gitu. Nah, 1 kilo rib di Viva Textile itu harganya adalah 129.500 gitu. Tetapi kan kalian nggak perlu beli 1 kilo, cukup beli 0,2 kilo aja. Jadi 0,2 dikalikan 129.500 ketemunya berapa Kak? 25.900. Nah, setelah itu yang ketiga adalah biaya potong atau biaya jahitnya. Nah, untuk membuat 12 kaos ukuran standar, untuk biaya potong per piece-nya itu cukup dengan 10.000 aja Kak. Itu udah sama jahit belum? Udah, jadi udah sama jahit, udah biaya potong, hanya 10.000 per piece kaosnya. Jadi cukup dikalikan aja 10.000 dikali 12, ketemu 120. Ya. Iya, Cukup murah banget ya. Terus yang keempat ada biaya sablon nih Kak. Nah, biaya sablon ini 12 kaos nih kita estimasi aja cukup satu warna. Satu warna dalam satu sablon ya, satu motif. Kemudian kita pakai sablon yang apa nih Kak? Yang paling murah? Sablon DTF. DTF. Nah, itu satu kaos sablon itu cukup membayar berapa Kak? 10.000 aja. Guys. Jadi sudah satu sablon satu warna cuma membayar 10.000. Nah, tinggal dikalikan aja 10 dikali 12 kaos. 120. Ketemunya 120.000. Nah, dari total semuanya cukup ditambahkan aja. Yang pertama tadi berapa Kak? 318.750 ditambah 25.900 ditambah lagi tadi biaya potong sama jahitnya 120.000 dan biaya sablonnya sama 120.000. Jadi semuanya
500.000 rupiah. Jadi kalau kita hitung lagi satu kaosnya udah termasuk sablon tuh Kak, 48.700 sekian gitu, nggak sampai 50.000. Wow, dan itu pun kalian bisa menjual dengan harga 100.000 nggak sih Kak? Iya. Bisa banget. Kita biasanya ke distro nih, udah kan kaosnya udah sama sablon gitu kan, nggak ada tuh yang harganya 50.000 kayak nggak mungkin banget ya. Nggak mungkin, jadi pasti di atas 100 nggak sih? Iya, apalagi kalau kita udah punya brand sendiri kan. Banget. Dengan modal sekian, kamu bisa menjual sekian, hitung aja sendiri guys, itu pasti sangat menguntungkan. Keuntungannya 100% lebih ya, bener 100% kan? lebih, dan itu pun bisa buat kalian yang anak-anak SMA nih, misalnya per hari kalian dikasih uang jajan 50, kalian bisa menyisihkan uang 10.000 nih, dan kalian bisa duet, apa sih istilahnya duet? Kalian bisa kolaborasi ya, kayak kolaborasi sama teman kayak gitu kan. Jadi misalnya kalian sehari 20.000 nih sama teman kalian, jadi dalam waktu 1 bulan udah ngumpulin 600.000. Iya nggak sih? 600.000 udah bisa banget buat modal usaha, udah bisa bikin kaos. Bahkan ini masih ada sisa ya Kak. Sisanya bisa jadikan untuk misalnya ada biaya yang tidak terduga kayak gitu nggak sih Kak? Nah kemudian jadi sekarang kalau kita mau buka bisnis tuh nggak perlu kita nunggu modal besar ya. Nggak perlu modal besar, cuma dengan kurang dari 600.000 udah bisa kalian gunakan untuk membuat satu lusin kaos kayak gitu nih. Iya, tapi biaya potong, jahit, sablon itu bervariasi ya Kak. Mungkin di setiap daerah itu berbeda. Ini tadi hitungannya Kakak itu estimasi aja, karena di standarnya daerah sini seperti itu. Tapi mungkin bisa aja di daerah Kakak itu lebih murah ataupun lebih mahal, tapi yang pasti nggak bakalan jauh dari estimasi harga yang tadi. Bener banget. Nah Kak, nih kita udah pengen banget nih produksi kaos secepatnya ya. Biar produk kita ini laku terus di pasaran, otomatis kita harus punya kualitas kaos yang bagus kan. Jadi nggak cuma dari model dan desain sablonnya, kita harus kualitasnya harus bagus juga dong biar laku. Ini gimana nih Kak caranya? Jadi gini Kak, jadi kalian tetap harus mencari supplier atau toko atau apalah yang tentang jualan kain, pabrik kain itu, ya, yang benar-benar sudah terpercaya Kak. Berarti seperti Wiva Tekstil dong ya? Benar banget. Jadi Wiva Tekstil adalah salah satu toko kain terbesar di Surabaya yang menjual kainnya dengan produk dengan kualitas premium. Seperti itu Kak. Kenapa bisa premium Kak? Karena salah satu bahan yang dijual nih, contohnya katun combat Kak, itu adalah terbuat dari 100% katun kayak gitu. Kemudian juga produksinya menggunakan teknologi terbaru dan satu-satunya di Surabaya atau salah satu bisa disebut pelopor nih Kak ya, menggunakan teknologi circular knitting. Sudah pakai circular knitting ya. Jadi circular knitting di sini itu Kak, teknologi dalam rajutan pembuatan kaos katun combat dengan mesin terbaru nih Kak. Jadi di Indonesia nggak ada ya. Mesinnya pun harus ngambil di luar negeri dulu ya. Jadi itu jalinan benangnya dia lebih rapat, lebih kuat, lebih awet otomatis ya kalau dipakai kainnya. Dan itu tekstur kain yang dihasilkan tuh halus banget Kak. Dia lebih ringan. Jadi misalkan Kakak beli 1 kilo nih pakai yang teknologi circular knitting, itu dapatnya bakal lebih banyak daripada yang diproduksi pakai mesin teknologi yang lama seperti itu. Wah, jadi keren banget ya Wiva Tekstilnya. Nah, kalau warnanya gimana Kak? Konsistensi warnanya sangat bagus banget Kak. Jadi dengan teknologi tersebut menghasilkan juga konsistensi warna yang benar-benar bagus Kak. Jadi misalnya sama terus ya. Sama terus. Jadi misalnya kakaknya beli satu lot yang ini, kemudian lot selanjutnya akan warnanya tetap sama kayak gitu Kak. Diproduksi sendiri ya Kak. Jadi nggak ngambil di merek lain ya, emang produksi dari pabrik Wiva sendiri ya. Jadi harganya pun juga bersahabat kayak gitu Kak. Jadi meskipun kualitasnya premium, tapi juga harganya tetap bersahabat. Menurut Kakak nih, kenapa sih harus pakai Wiva Tekstil Kak? Karena itu tadi Kak, orang kalau beli kaos nih, misalkan merek tertentu udah terkenal ya, bisa aja kan belinya hari ini kualitasnya bagus, terus besoknya kok kualitasnya turun. Nah, disinilah kelebihan Wiva Tekstil Kak. Dia kualitas kainnya tuh bakalan terus sama, terus warnanya tuh terus sama. Jadi kalau misalkan bulan ini Kakak beli warna merah, yang merah bendera terang kayak gitu ya, misalkan Kakak mau beli sebulan atau 2 bulan lagi, itu warnanya bakalan tetap sama meskipun lotnya berbeda. Inilah menjadikan kaos Kakak nanti tuh bakalan memiliki kualitas premium dengan harga yang terjangkau. Nggak bakalan jauh sama harga merek-merek lain yang udah terkenal kayak gitu Kak ya. Nah kemudian selain itu ada yang namanya ini nih Kak, yang membuat Wiva itu berbeda dengan toko kain lain. Wiva Tekstil itu menyediakan bahan katalog Kak.
katalog kainnya. Seperti itu ya. Jadi misalkan nih kita baru buka konveksi kan, kita katakanlah nggak buka distro dulu ya, kita langsung on demand. Jadi pesanan masuk dulu, kita bisa tunjukin katalognya Weva dulu kan ke customer biar pilih-pilih warnanya seperti itu ya Kak. Gratis ya Kak? Gratis untuk bagi pengguna pertama atau membeli bahan dengan kuantiti sekian, nanti akan ada gratis katalog seperti itu. Jadi Kak, mendukung banget buat teman-teman sekalian yang mau membuka bisnis konveksi ataupun kaos distro. Jadi di katalog sendiri sudah ada handfeel-nya, pilihan warnanya itu sudah lengkap banget nih Kak. Spesifikasi bahannya pun bisa ya Kak kan. Jadi misalkan saya buka konveksi ini ya, ada customer tanya, nih kaosnya kayak gimana sih, spesifikasinya, gramasinya berapa gitu, udah ada semua sudah dalam ada, katalog ya. Lengkap banget. Dan selain itu, Wiva Tekstil sendiri itu dilayani oleh marketing yang profesional Kak di bidangnya. Jadi jika kalian bertanya-tanya atau apapun tentang seputar kain, dijawab dengan jelas kayak gitu Kak. Jadi Wiva Tekstil sendiri itu karyawannya benar-benar ramah, kemudian pelayannya fast respon banget Kak. Jadi kalian chat jam berapapun pasti dibalas. Dan Wiva Tekstil sendiri itu mudah dijangkau nggak sih Kak lokasinya? Oh iya bener banget ya, itu di pusat kota. Di pusat kota. Pasti semuanya langsung tahu deh. Nanti kita drop alamatnya di bio atau di bawah sini ya Kak. Jadi ada nggak sih Kak? Aku mau lihat nih contoh kaos yang diproduksi pakai bahan katun combat dari Weva Tekstil. Ada nggak Kak? Ada Kak nih. Jadi ini produksi kaos dari Weva Tekstil yang pasti menggunakan bahan katun combat dari Weva Tekstil. Kalau dilihat lebih deket ya Kak, ini handfeel-nya dia halus banget. Dia seratnya kecil-kecil rapat dan yang pasti kuat, awet dipakai dalam waktu yang lama Kak. Warnanya juga tajam banget dia, sesuai yang ada di katalog ya. Jadi yang ada di katalog itu nggak bakalan beda kalau Kakak misalkan beli ke toko kami. Bener banget. Terus ini halus banget ya Kak, padahal ini kita pakai katun combat 30S. Halus, bener-bener halus banget. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana, kalian nggak usah bingung lagi jika cari bahan kaos kayak gitu ya Kak. Nah kemudian nih Kak, kita tadi kan sudah menghitung dari modal awalnya, kemudian segmen pasarnya, yang terakhir adalah kita perlu yang namanya promosi nih Kak. Iya, jadi bagaimana sih agar produk kita atau jasa, kalau kita misalkan buka konveksi, agar orang tuh tahu tentang produk kayak kita, gimana sih Kak? Caranya kita adalah kita gunakan dulu sosial media yang kita punya nih Kak. Kan nggak mungkin nggak sih zaman sekarang itu nggak punya sosial media. Iya, semua pasti punya dong. Jadi kita buat, kita mulai share itu dari grup-grup keluarga dulu, keluarga, kemudian kita teman, pasti teman sekolah nggak sih Kak? Nah setelah itu pasti ada Facebook, Instagram atau terserah, bahkan kalian juga bisa pakai TikTok. Pasti TikTok sekarang nggak ketinggalan, di tren banget ya sih Kak. Terus kalian juga bisa pakai Google Ads. Nah jadi untuk menjangkau segmennya luas, kalian juga bisa pakai Google Ads kayak gitu. Oh jadi misalkan kita nih harga jual kita yang tadi yang keuntungannya 100% lebih tuh masih bisa lah disisihkan dikit lagi buat bayar iklan yang berbayar ya, biar produk itu makin dikenal lagi sama orang, otomatis makin cepet banget lakunya. Seperti itu ya Kak. Nah ini Kak, tadi kan kita juga sudah membicarakan tentang Wiva Tekstil. Nah sebenarnya Wiva Tekstil itu apa aja sih yang ada di Wiva Tekstil? Apa toko kain aja atau ada garmennya atau ada konveksinya? Oh ada. Jadi jika Kakak nih mau jadi reseller tuh, misalkan mau pesan kaos gitu, kita ada juga Kak konveksi sama garmennya. Jadi Kakak nggak perlu khawatir, Kakak tinggal kasih desainan aja, mau pakai bahan apa, sablonnya atau bodinya seperti apa, bisa langsung chat kita, nanti Kakak tinggal terima jadi aja nih. Bener banget. Pokoknya simple banget, cocok buat Kakak yang masih bekerja tapi pingin punya penghasilan sampingan, bisa banget Kak. Dan semuanya diserahin ke Wiva Tekstil. Iya, sudah terpercaya banget ke hasilnya. Pokoknya Kakak tinggal kirim desain aja. Untuk harga udah pasti, nggak perlu khawatir Kak. Kita disesuaikan dengan keinginannya Kakak. Jadi kalau kita mau pakai bahan yang standar, kualitas standar, misalkan buat seragam pabrik gitu kan banyak gitu, kita bisa banget. Atau Kakak mau yang premium banget, itu bisa didiskusikan lagi nanti ya. Nah ini kan di garmen itu Kak, saya dengar-dengarnya itu harus ada minimal nggak sih atau pembeliannya kayak gitu? Iya, untuk garmen sendiri, garmen ya konveksi itu otomatis nggak terima satuan. Dia itu minimal 1 lusin bisa Kak. Lusin bisa. Terus ada DP nggak sih? Ada DP? Iya, jadi Kakak kalau misalkan nanti
mau buka konveksi sendiri nih, kakak itu sebenarnya modalnya sedikit banget untuk konveksi karena sebelum pemesanan tuh customer pasti DP paling tidak 50%. 50% itu udah menutup biaya untuk beli bahan kainnya sama ongkos jahit, ongkos sablon kayak gitu Kak. Jadi pokoknya modal yang dibutuhin sedikit banget, mungkin kita tambah-tambah sedikit lah buat iklan atau biaya transportasi kita sendiri seperti itu Kak. Pokoknya rekomendasi banget ini untuk bisnis tahun depan menghasilkan cuan pokoknya. Hanya di Wiva Tekstil ya Kak tentunya. Wiva Tekstil tentunya. Oke Kak, jadi barusan kita udah nggak terasa ya, kita udah ngomong panjang lebar mulai dari A sampai Z seputar bisnis kaos, bisnis yang akan kiranya akan berkembang di tahun 2022 kayak gitu. Nah kemudian Kak, nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman kita harus menghubungi kemana sih? Oh bisa banget Kak, jadi kita bakalan cantumin di bawah sini sama di deskripsi ya Kak untuk website, ada WhatsApp, Instagramnya juga kita lengkap. Jadi kakak mau hubungin kita via alamat yang ditulis di bawah itu bisa banget. Misalkan ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, atau kakak bisa langsung chatting dengan adminnya ya, bimbingan kalau mau buka konveksi kayak gitu bisa banget. Bisa banget Kak. Belanja kain di mana lagi kalau tidak di Wiva Tekstil? Termurah, terlengkap, terpercaya.